pertanyaan tadi kan dia asam urat ya. Dan bapaknya menyebutkan asam uratnya 7,9 ya. Sebenarnya kita perlu tahu ya, rujukannya berapa ini? Nah, ini perlu tahu ya. Tapi kalau 7,9 hampir 8 rata-rata sudah tinggi. Jadi bapak ini ya, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini asam uratnya memang cukup tinggi. Dan gejala-gejala yang disebutkan memang menunjukkan asam urat ya. Karena asam urat itu dia kan menumpuk di sendi, kemudian dia kan kalau sudah numpuk kan menyebabkan radang. Radang dan tidak hilang-hilang. Radang, merah, bengkak. Ini namanya radang. Merah, bengkak, panas. Nah, sehingga bapak ini memang masuk ke gejala asam urat ya. Tadi kalau nanya kolesterol mungkin perlu kita tahu dulu ya. Nah, kita fokus pada asam urat. Nah, ini tadi ditanya pantangan ya. Pantangannya asam urat. Nah, ini ada rumus ya. Rumusnya agak unik ya. Kita hafalkan dulu. Pas zaman sekolah rumusnya itu Bapak jangan makan makanan dengan rumus singkatan benjol. Benjol. Benjol namanya. Diingat Pak ya, benjol ya. Karena memang gejala asam urat benjol-benjol. Benjol ini Pak, ya ini ada singkatannya nih Pak. Jadi yang Bapak tidak boleh makan pertama B itu bayam. Yang kedua E, emping. Yang ketiga N, nangka. Benjol kan? Nangka, nanas, dan kelompoknya. Sayang sekali durian masuk. Ya, jadi yang pecinta durian ya ini masuk ini. Itu hati-hati ya. Yang kedua selanjutnya N, jeroan. Kemudian O-nya adalah otak dan L-nya lemak. Jadi Bapak ingat Pak ya, pas mau makan, benjol nih. Benjol ini ya. Bayam anti Pak, Masya Allah. Ini bayam ini purinnya tinggi banget. Kangkung dokter? Ya, kangkung tidak terlalu. Bayam ya, bayam. Ya ini tingginya apa benar-benar tinggi. Hijau dan merah sama? Ya, sama-sama. Pokoknya golongan bayam. Apalagi emping, ini purinnya tinggi. Jadi yang kita hindari itu yang kandungan purinnya tinggi. Purinnya tinggi, bukan apa istilahnya, ini kayaknya belum perlu diteliti istilahnya. Dan bayam, emping, nanas, jeroan, otak, lemak. Nah, ini yang bisa menyebabkan asam uratnya tinggi. Emping ini berarti melinjo dan kawan-kawannya. Semua dari yang manisan melinjo dan sebagainya atau itu? Yang sudah dikerupuk tuh. Iya. Ya itu ya melinjo yang dikerupuk ditumbuk. Nah, itu. Berarti dokter, ketika ada yang mengatakan kalau kita minum banyak, lalu kita kan buang air kecil, itu purinnya otomatis keluar dengan sendirinya. Iya, keluar. Makanya salah satu bagi penderita asam urat memang harus banyak minum. Karena memang asam urat ini memang dikeluarkan melalui urin. Ya, di metabolisme di ginjal kemudian dikeluarkan lewat urin, dan salah satu cara supaya hidup sehat adalah dengan banyak minum. Dan memang ya secara umum banyak minum ini memang sangat berpengaruh pada kita. Karena asam urat ini bisa juga menjadi batu. Bisa menjadi batu asam urat. Kalau sudah terlalu banyak sekali. Di sendi-sendi? Ngumpul, bukan. Batu asam urat, batu ginjal. Jadi batu ginjalnya ini dari asam urat. Ada. Karena saking tingginya. Karena memang dia asam uratnya di metabolisme di ginjal, kemudian dibuang. Jadi kalau sampai yang tinggi sekali, parah itu bisa batu di ginjal. Dan batunya itu adalah asam urat isinya. Bisa dia mengkristal. Lalu dokter, ketika orang asam urat itu kan pegel-pegel banget ya dokter ya. Lalu kan ada bengkaknya. Orang pegel biasanya orang itu kan dipijit. Dan ada yang mengatakan kalau dipijit orang asam urat itu jangan. Iya, jangan. Karena ini yang perlu kita ketahui juga ya. Jadi ya karena mekanismenya itu ya asam urat, dia kan kristal purin itu numpuk di di sendi. Ini kan otomatis dianggap benda asing kan. Ya ibaratnya kita misalnya sendi ini kemasukan tanah ini. Itu kan langsung bengkak tuh. Kemasukan duri bengkak. Nah, ya kita kan memasukkan duri sini kan bengkak, merah, radang kan. Radang merah. Nah, itu dia numpuk di sendi. Numpuk di sendi, kemudian dia bengkak, kemudian dia merah, panas ya. Jadi kalau bukan dipijit caranya. Kalau dipijit nanti dia bisa menyebar atau bisa juga membuat parah. Ya, jadi dia bukan dipijit ya, untuk untuk menyembuhkannya dan atau untuk meringankan gejalanya ini, tidak dipijit ya. Masya Allah. Baik.